Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winarta menjumpai Anda. Kali ini dalam Bisnis Bali News, kita akan membahas topik tentang soal beras ya dan pertanian di Bali di masa pandemi COVID ini seperti apa, dan kita juga akan sedikit menyinggung bagaimanakah nasib pertanian Bali ke depan. Ketika di masa pandemi COVID ini banyak yang mengatakan pariwisata sudah terpuruk, mari kita balik lagi ke pertanian. Tapi apakah ini memang relevan untuk kita ungkap kembali, dan bagaimana sih sebenarnya kondisi perdagangan beras ya di Bali ini? Kita akan mewawancarai Bapak I Gusti Ngurah Rake Sumarjana. Beliau menekuni bidang atau pengusaha pemasaran pertanian Bali termasuk beras. Beliau cukup memiliki pengalaman lah, katakanlah bagaimana struktur perdagangan beras dan ketersediaan beras di Bali. Kita sapa dulu Pak Gusti Ngurah Rake Sumarjana. Swastiastu Pak Ngurah. Swastiastu nggih. Punapi gatra? Becik. Nggih. Terus dibuka dumun kan? Nggih, mohon izin. Supaya kita bisa berbincang, karena jarak juga sudah kita social distancing sudah. Bicara tentang beras nih, kalau kita selama ini yang didengar dan data-data yang kita miliki bahwa kebutuhan beras di Bali itu banyak sekali disupport dari daerah luar Bali. Nah, pertanyaan pertama mungkin harus kita ajukan, apakah Bali ini yang tidak mampu? Artinya petani Bali tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan, atau seperti apa ini, Pak? Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Memang saat ini Bali itu sedang mengalami pandemi kan gitu Pak. Yang memang sebagian besar selama ini kita bergantung di pariwisata. Pada saat pariwisata ini begitu menurun, terpuruk, kita sudah merasakan bagaimana pertanian itu mampu menopang kan itu sekarang, karena teman-teman kita juga banyak yang beralih ke pertanian sekarang. Mengenai beras, sebenarnya Bali itu mampu Pak, mampu memenuhi masyarakatnya dalam pemenuhan beras, karena kita ketahui daerah penghasil beras itu kan seperti Tabanan, Negara itu selain secara jumlah Pak, kuantitas, secara kualitas pun sudah mulai baik pemrosesannya, penanganannya. Memang selama ini yang terjadi sebenarnya pada saat teman-teman kita di luar Bali mengirim beras ke Bali agar truknya tidak kosong, ya diangkutlah beras kita sebenarnya keluar dan diproses kembali dan dikirim lagi ke Bali untuk kita konsumsi, sehingga nilai tambahnya itu tidak didapatkan oleh petani Bali. Kami melihat, karena kami sering ke desa, kebetulan saya juga bertugas sekarang untuk mengembangkan ekonomi desa, ya ketemulah salah satu beras yang pulen, harum, enak, yaitulah kita didik anak muda di desa, terutama di sini kami ketemu desa Pekan Belayu ya. Di Belayu ya? Di Belayu ya. Berarti Belayu itu Tabanan? Tabanan ya. Kita dampingi bagaimana menentukan bibit padi yang betul-betul nanti menghasilkan beras yang pulen, agar dipastikan itu yang ditanam oleh petani. Ya, kedua, bagaimana penyosohannya itu betul-betul juga kering berasnya itu, kering gabahnya itu sesuai dengan standar kita. Pada saat nanti mengemas, kita juga ajarkan ini loh caranya mengemas. Kalau Anda ingin mencari desainer untuk membuat kemasan, kita kenalkan. Terus kadang-kadang kan beras kita itu dulu sering sekali kita dikomplain bahwa timbangannya tidak pas. Kita ajarkan untuk memakai timbangan digital. Nah, sehingga muncullah dari Belayu tersebut, desa Pekan itu muncullah merek namanya Sekar Putus. Ya, tentu kita punya keahlian yang berbeda-beda. Tidak bisa petani itu kita dorong dia juga untuk memasarkan kan gitu. Ya, kitalah bantu memasarkan terhadap jaringan kita dulu kan gitu. Ya, karena beras ini bagus, ya sudah hampir setahun dipakai oleh ya seperti Mikober, beberapa restoran di Simbaran, dan begitu juga restoran-restoran lain, sehingga sudah setahun teruji begitu. Nah, inilah buktinya bahwa kalau kita betul-betul bersinergi, orang yang punya kemampuan memasarkan ya bergerak di pemasaran, orang yang punya kemampuan diproduksi ya tetap berproduksi. Bagaimana menjaga kualitas itu, kalau bisa meningkatkan lagi. Ya, kita harapkanlah melalui kesempatan ini, mari kita bersama-sama
Kalau beras, banyak sekali di Bali sekarang beras yang bagus. Kalau kita membeli hasil pertanian Bali itu, tentu petani itu akan ada rasa bangganya. Betul. Ada semangat lagi untuk menanam, ada semangat lagi berkreasi bagaimana menciptakan produk-produk unggulan di pertanian. Ya mungkin itu gambaran kami, Baik. Pak. Kalau selama ini ya saya misalnya masyarakat umum selalu melihat bahwa beras yang banyak dibeli, dikonsumsi itu ya kita sebut saja dari Banyuwangi gitu ya. Kenapa masyarakat kita apakah harganya lebih murah dengan kualitas yang bagus? Atau memang petani Bali kita ini hanya bisa menghasilkan beras yang kurang bagus mungkin tapi harganya mahal. Apa yang menyebabkan masyarakat Bali lebih suka beras yang dari Banyuwangi itu bukan beras lokal ya? Karena harganya apa? Karena kualitasnya Pak Sebenarnya? Sebenarnya itu masalah branding, Pak. Ada suatu branding yang betul-betul konsisten kuat yang masuk ke pasar, sehingga itu menjadi habit ya, kebudayaan orang itu sudah mindsetnya menjadi merek itu, merek A begitu. Karena memang kemampuan brandingnya itu yang luar biasa. Sebenarnya beras yang dijual itu sebenarnya salah satunya berasal dari Bali. Nah, inilah yang kita harus lakukan sekarang. Bagaimana kita mengemas beras itu semenarik mungkin dengan kualitas yang stabil, ya dengan memang betul-betul memakai pola-pola marketing yang modern saat ini. Ya, kalau saat ini kan zamannya digitalisasi, mungkin kita masuk ke Instagram, kita masuk ke Facebook, kita masuk ke restoran-restoran untuk mulai mendemokan, memberikan contoh-contoh bahwa beras kita memang bagus. Sebenarnya pemasarannya yang betul-betul sudah masif, Pak, yang dilakukan sama brand-brand tertentu itu, sehingga orang itu sudah terpola. Kalau saya makan nasi, berasnya harus merek ini. Padahal sebenarnya merek lokal kalau kita kemas dengan baik itu tidak kalah. Rasanya tidak kalah. Tidak kalah, dan kadang-kadang lebih harum, Pak, karena mungkin baru kemarinnya diproses, kita nanak sekarang jadi nasi kan jadi harum. Beda dengan beras-beras yang datang dari luar itu sudah berapa bulan yang lalu diproses. Panennya udah lama. Udah lama. Disimpan di gudang, baru disosok, baru jadi beras. Berarti sebenarnya yang kurang dari petani kita di Bali untuk konsep pemasarannya kita belum ada ya. Dan petani Bali hanya menanam, sudah panen selesai. Siapa yang membeli secara tunai itu yang diberikan. Nah, inilah harus kita berbanyak anak-anak muda di desa itu kita bina bagaimana melihat potensinya. Kalau memang potensinya beras, bikin beras itu kemasannya yang bagus, mutunya yang konsisten, beratnya yang betul-betul memang sesuai dengan takaran. Ya 5 kilo ya pas 5 kilo. Nah, seperti itu saya kira dengan kita bantu memasarkan dengan baik, ya tentu ini kan akan continue. Sehingga beras Bali itu betul-betul diproses, ada nilai tambahnya di sekitaran Bali. Nah, selama ini mungkin yang Pak Ngurah temukan di lapangan, sebenarnya masyarakat itu lebih mengutamakan kualitas atau harganya? Atau sebenarnya ya biasanya kan konsumen masih serakah gitu, yang kualitasnya bagus tapi murah. Tapi apakah itu mungkin ya bisa diwujudkan oleh kalau di Bali sebenarnya, Pak, kualitas sebenarnya. Kualitas ya. Dengan kualitas yang baik, apalagi kita di sini pariwisata internasional ya. Dengan kita memiliki kualitas yang baik itu, pasar itu sangat terbuka lebar, Pak. Ya, karena kita juga dorong ke depan betul-betul Bali yang kecil ini memang punya beras organik, sehingga kita mempunyai lahan yang sempit akan menghasilkan produktivitas yang tinggi, karena beras organik itu memang harganya lebih mahal, Pak. Dan ini yang kita dorong, dan tokoh-tokoh yang penggiat organik itu sudah bergerak, Pak, di bawah. Sudah banyak sekali. Ya, ini mungkin kita dorong. Nanti mungkin merek Sekar Kutus ini selain juga beras biasa C4, nanti juga kita tambah kemasan untuk khusus beras organiknya. Yang kualitasnya betul-betul premium ya, untuk di villa-villa, di hotel-hotel berbintang, sehingga orang betul-betul Bali itu punya brand yang kuat di beras organiknya, karena memang lahan kita relatif sempit, Pak. Sehingga harus dibuat beras yang lebih berkualitas, harganya lebih mahal, dan ini bisa memakmurkan petani gitu. Nah, kita bicara tentang bagaimana petani Bali yang
menurut data juga selain lahannya semakin menyusut gitu Pak, kemudian regenerasi petani kita banyak yang tua-tua gitu. Tapi saya nggak tahu fakta realita di lapangan seperti apa. Karena Pak Ngurah mengatakan ternyata ada juga anak-anak muda gitu yang bertani. Sebenarnya bagaimana nasib petani kita menurut Pak Ngurah? Apakah memang banyak generasi muda kita tidak mau lagi jadi petani, enggan jadi petani, atau mereka seperti apa? Atau ada harapan tidak ke depan mereka yang muda-muda ini akan jadi petani lagi Pak Ngurah? Betul sekali Pak, saya juga itu salah satu keprihatinan kita ya di Bali. Dengan kemajuan industri pariwisata kemarin itu betul-betul manusiawi lah. Orang ingin bekerja secara bersih, gaji juga setiap bulan dia dapatkan. Kalau petani kan mungkin pekerjaannya berpanas-panasan, ya rezeki pun bisa datang 3 bulan sekali kan gitu. Tapi ada sebenarnya pola yang kita tiru di negara-negara maju itu, petani itu betul-betul dibuat bangga orang menjadi petani Pak. Contohnya apa? Kita buat di masing-masing desa itu lomba inovasi petani, siapa yang betul-betul inovasinya itu betul-betul sangat bagus, bisa kita berikan reward lah. Misalnya kita studi banding ke Thailand, ke Jepang, sehingga orang itu betul bangga jadi petani. Mungkin bisa itu yang kita bisa lakukan. Memang banyak sekali anak muda tuh sekarang enggan ke pertanian. Itu Pak. Tapi kalau menurut Pak Ngurah yang kenyataan di lapangan, apakah masih ada anak-anak muda yang mau jadi petani Pak? Sebelum COVID sangat jarang sekali, sehingga semua pekerja pertanian itu kan dari luar Pak. Karena saya dari Tabanan tahu sendirilah. Sangat memprihatinkan. Semua dari menanam, memupuk, kan HPP kita nggak akan menjadi tinggi Pak. Nah, sekarang dalam keadaan COVID begini, barulah mulai terjun ke pertanian. Nah, mudah-mudahan momen ini kita pakai trigger ya, momentum untuk bagaimana pertanian lagi bangkit di Bali. Karena menghasilkan juga ini. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin berkaitan dengan kita tidak bisa lepas dari peran pemerintah lah gitu ya dalam hal ini. Memang wacana selalu dilempar bahwa petani harus dilindungi dan segala macam. Tapi apakah menurut Pak Ngurah peran pemerintah selama ini sudah cukup, apa konsisten malah atau inkonsisten sebenarnya hanya di wacana saja terhadap petani? Yang paling gampang kan kita lihat data Pak. Di politik anggaran saja lihat Pak. Bagaimana kalau kami membaca sekilas, malah anggaran kepertanian itu cenderung menurun Pak. Terus menurun ya? Menurun ya. Nah, ini mungkin yang harus kita jujur melakukan. Mari kita tingkatkan Pak mulai politik anggaran pertanian itu betul-betul kita terus tingkatkan porsinya ya, dengan jalan mencari petani-petani yang sudah berhasil untuk menjadi inspirasi. Kita ajak diskusi kira-kira bagaimana ke depan ini. Kan banyak sekali Pak. Di Bali ini muncul petani-petani muda yang inovatif, itu mungkin kita gandeng, ada petani milenial, ada petani keren gitu kan, itu kita undang untuk memberikan inspirasi. Mudah-mudahan nanti petani anak muda yang lain itu betul-betul bangga juga jadi petani, dengan didukung dengan anggaran yang memadai begitu. Betul. Jadi, kalau dari sisi anggaran saja kita sudah lihat sangat minim ya. Ya, nggak usah lah kita berkomentar berikutnya. Betul. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi didengar juga, dan memang kalau menurut Pak Ngurah ke depan apa yang mesti dilakukan mungkin pada petani Bali, khusus juga masyarakat ya, bagaimana menumbuhkan kecintaan untuk mengkonsumsi produk-produk petani Bali, beras Bali, dan siapa harus melakukan apa menurut Pak Ngurah? Karena begini Pak, yang paling gampang sebenarnya, masing-masing kantor itu kan punya koperasi Pak. Harus ada komitmen dari ketua koperasi dan kepala kantor betul-betul memakai produk lokal Bali. Kan sudah ada Perda 99 tahun 2018 itu Pak. Itu sebenarnya sebuah konsep yang bagus sekali dari pemerintah. Cuma sekarang kan kita mulai dari diri sendiri lah. Seperti saya begitu ya, kita pakai beras Tabanan kan gitu. Koperasi yang ada di setiap kantor yang menjual beras, gula, segala macam, atau produk-produk sayur, minyak goreng itu pakai yang betul-betul yang produk UMKM lokal ini. Sehingga orang kalau dihargai, dibeli produknya kan tambah semangat Pak.
sudah 3 bulan gitu membuat produksi tidak ada yang membeli, ya lama-lama tutup juga Pak. Ya mulai dari diri sendiri. Ya itu kuncinya. Itu bisa memanfaatkan usaha-usaha koperasi yang sudah berjalan, BUMDes juga ya, mungkin BUMDes, ya, BUMDes. lebih mengutamakan produk-produk lokalnya. Baik, terima kasih Bang Orang atas waktunya, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran positif bagi kita semua tentang bagaimana beras, kemudian terutama juga produk-produk pertanian di Bali bisa menjadi konsumsi utama kita lah gitu untuk kebangkitan petani Bali, supaya tidak hanya sekedar wacana saja. Demikian bisnis Bali News kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Pramah Santi. Om Santi Santi Santi. Om, terima kasih.